yang kami hormati Bapak Suardi Muhlis SOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar administrasi publik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul pengantar administrasi publik. Baik, perkenalkan saya sebagai moderator Sefirawati dan rekan saya ada Anissa Salsadina, Ismawati dan Sandra Kirana. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Anissa Salsadina. Kepadanya saya persilahkan. Latar belakang administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui administrasi publik, kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara terencana, terorganisir dan terarah guna mencapai tujuan negara. Keberhasilan suatu pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas administrasi publik yang dijalankan. Dalam praktiknya, administrasi publik dihadapkan pada berbagai tantangan seperti tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas. Pengertian administrasi publik. Administrasi publik adalah proses pengolahan sumber daya publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara dan memenuhi kepentingan masyarakat. Administrasi publik juga dipahami sebagai kombinasi antara teori dan praktik yang bertujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan dalam melayani masyarakat. Ruang lingkup administrasi publik. Ruang lingkup administrasi publik meliputi berbagai bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain berorganisasi dan manajemen pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan publik, administrasi keuangan negara, serta administrasi pegawai negara. Luasnya ruang lingkup administrasi publik menunjukkan bahwa bidang ini memiliki peran strategis dan mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, serta menjamin terpenuhinya kepentingan publik. Baik, itulah tadi materi pertama. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ismawati. Yang keempat, konsep pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, profesionalisme dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Profesionalisme dalam administrasi publik mengacu pada kemampuan, kompetensi, dan etika aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Keenam, struktur birokrasi dan kinerja pelayanan publik. Struktur birokrasi merupakan susunan organisasi pemerintahan yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara hierarkis. Struktur birokrasi yang terlalu kaku dan berlapis-lapis dapat menghambat efektivitas pelayanan publik, sedangkan struktur yang adaptif dan sederhana dapat meningkatkan kinerja aparatur dan kepuasan masyarakat. Baik, adapun materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sandra Kirana. Selanjutnya, tantangan administrasi publik dalam peningkatan pelayanan publik. Administrasi publik menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, budaya birokrasi yang kaku, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan. Selain itu, praktik mendalami maladministrasi dan rendahnya pengawasan internal juga menjadi faktor penghambat tercapainya pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
Selanjutnya, pengaruh profesionalisme dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik. Profesionalisme dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Aparatur yang profesional mampu memberikan pelayanan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu pengaruh struktur birokrasi terhadap kinerja pelayanan publik. Struktur birokrasi yang efektif akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan mempermudah koordinasi antar unit kerja dalam pelayanan publik. Sebaliknya, struktur birokrasi yang terbelit-belit dapat menyebabkan keterlambatan pelayanan dan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat, sehingga diperlukan informasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Anissa Salsadina. Kepadanya saya persilakan. Pertanyaannya yaitu, administrasi publik tidak hanya berfokus pada kegiatan administratif, tetapi juga mencakup seluruh proses kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, jawabannya, pertanyaan ini benar karena administrasi publik meliputi perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik, bukan sekedar aktivitas administratif. Seluruh proses tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintah dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan mencapai tujuan negara. Baik, itulah tadi jawaban dari kami. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Ismawati. Baik, adapun pertanyaannya, profesionalisme dan akuntabilitas aparatur pemerintah merupakan faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. Adapun jawabannya ya benar, sebab aparatur yang profesionalis memiliki kompetensi dan etika kerja yang baik, sedangkan akuntabilitas mendorong transparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat. Keduanya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Baik, itulah tadi jawaban dari kami. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6 yang akan dijawab oleh Sandra Kinana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Adapun pertanyaannya yaitu, struktur birokrasi yang kaku dan berlapis-lapis cenderung menurunkan kinerja pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Adapun jawaban dari kelompok kami yaitu pertanyaan ini benar karena struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menghambat pengambilan keputusan dan memperlambat pelayanan. Sebaliknya, struktur yang adaptif dan sederhana dapat meningkatkan kinerja aparatur serta kepuasan masyarakat. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, baik, itulah tadi presentasi dari kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu administrasi publik merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tantangan dalam administrasi publik dapat diatasi melalui peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, serta perbaikan struktur birokrasi. Dengan administrasi publik yang baik, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan secara optimal. Baik, itulah tadi presentasi kami. Cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.